Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Islam, channel yang mengulas tentang sejarah, ilmu, dan motivasi seputar Islam. Di video kali ini kita akan membahas urutan anak-anak dari Rasulullah SAW, sekaligus apa saja keteladanan mereka. Semoga dengan adanya video ini, kita bisa sama-sama belajar dan mempraktekkan keteladanan dari anak baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak saja videonya. Mungkin tidak banyak yang tahu berapa total anak Rasulullah SAW. Yang kita tahu bahwa nasab dari baginda Nabi Muhammad diturunkan ke anak perempuannya yang bernama Fatimah. Rasulullah SAW sebenarnya memiliki anak 7 dari 2 istrinya. 6 anak dari pernikahannya dengan Siti Khadijah, 1 sisanya dari hasil pernikahan dengan istri yang bernama Maria. Banyak penjabaran dari anak pertama Rasulullah SAW karena dari beberapa sumber Al-Qasim meninggal saat usianya 2 tahun. Al-Qasim lahir sebelum kenabian Muhammad SAW. Dan Khadijah binti Khuwailid belum selesai menyusuinya, sehingga ia meninggal muda setelah ia mencapai usia yang memungkinkannya untuk berjalan. Zainab adalah anak perempuan dari istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah. Lahir 23 tahun sebelum Hijriah. Zainab lahir sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Sebagai anak terbesar, ia terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga, dari merawat rumah sampai mengasuh adik-adiknya. Dari sanalah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sampai-sampai Fatimah, adiknya, menganggap kakaknya Zainab seperti ibu kecilnya. Suatu ketika, tersebar di Mekah sebuah kabar bahwa telah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mendengar kabar itu, Zainab segera pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Sesampainya di sana, ia pun mendapatkan kabar yang benar dari ibunya, bahwa ayahnya akan menjadi nabi dan terusir dan diperangi oleh kaumnya. Alangkah senang dan gembiranya Zainab beserta saudaranya mendengar bahwa ayah mereka adalah nabi utusan Allah. Maka segeralah mereka menyatakan keimanan mereka atas kenabian ayah mereka. Zainab menikah dengan Abul Ash sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Setelah pengangkatan Rasulullah SAW menjadi nabi, Abul Ash menolak mengimani ajaran Islam hingga akhirnya mereka berpisah. Putri Rasulullah SAW selanjutnya adalah Ruqayyah. Ia lahir 7 tahun sebelum kenabian Muhammad diturunkan. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi utusan Allah. Utbah adalah putra Abu Lahab. Mereka sangat membenci Rasulullah SAW. Hingga akhirnya, Utbah menceraikan Ruqayyah. Ruqayyah ikut mengimani ayahnya sebagai Rasulullah SAW serta mengucap 2 kalimat syahadat. Keteguhan dan keyakinan hati Ruqayyah untuk beriman kepada Allah tidak diragukan lagi. Walau harus berpisah dengan suaminya, Ruqayyah dengan ikhlas menempuh perjalanan hidup ini. Namun, perceraian Ruqayyah dengan Utbah bukan musibah, melainkan sebagai anugerah. Sebab, setelah itu Ruqayyah dipertemukan dengan laki-laki soleh yang menjadi suaminya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kelahiran Ummu Kulthum hanya selang setahun dengan Ruqayyah. Rasulullah SAW sangat bahagia atas keselamatan sang istri yang suci, karena telah melahirkan putri ketiga yang suci memancarkan cahaya dan iman. Sang gadis kecil, Ummu Kulthum, tumbuh besar bersama saudarinya Ruqayyah. Keduanya selalu bersama-sama seperti 2 anak kembar. Hingga perjalanan pernikahannya pun sama seperti Ruqayyah. Ummu Kulthum dinikahi oleh anak dari pamannya Abu Lahab, bernama Utaibah bin Abu Lahab.
dan juga diceraikan karena mengimani agama Islam serta meyakini sang ayah sebagai Rasulullah SAW. Keteguhan hati Ummu Kulthum membela Islam hingga rela diceraikan oleh sang suami akhirnya berdampak baik. Pasalnya, Utaibah tidak hanya menceraikan Ummu Kulthum, tetapi ia juga pergi menemui Rasulullah SAW untuk merendahkan beliau di depan umum. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdoa agar Allah menguasakan seekor anjing terhadap dirinya. Beberapa waktu kemudian, Utaibah diterkam oleh seekor harimau di tengah beberapa orang kawannya yang sedang tidur di sekelilingnya. Demikianlah, dengan perceraian itu selamatlah Ummu Kulthum dari kesengsaraan hidup suaminya. Fatimah adalah anak kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ia sejak kecil sudah ikut Rasulullah SAW berdakwah. Rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah tergambar dalam sabdanya. Fatimah adalah sebagian daripadaku, barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan siapa yang membohonginya, berarti sudah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. Kendati merupakan anak kesayangan Nabi Muhammad SAW, Fatimah tidak pernah mengecap kemewahan hidup. Dari keluarganya yang bersahaja, umat Islam belajar dan meneladani sikap wara dan tawadu, serta bersabar dalam keadaan berkekurangan. Karena terbebani dalam hidup kekurangannya, suatu waktu Fatimah pernah mengeluh pada Ali mengenai kesulitan hidupnya. Ali memberanikan diri ke rumah Nabi Muhammad SAW bersama istrinya itu. Dengar keluhan menantu dan putri terkasihnya, Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa berbuat banyak, kecuali menasihati keduanya agar bersabar. Sebagai gantinya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa pada Ali dan Fatimah agar memperoleh kelapangan hidup. Abdullah merupakan putra kedua Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Siti Khadijah. Julukan untuk Abdullah adalah Thayyib atau baik dan juga Thahir atau bersih atau murni. Seperti kakaknya Al-Qasim, Abdullah tidak diberikan umur panjang. Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, Abdullah meninggal saat ia masih kecil, bahkan tidak ada yang menjelaskan penyebab meninggalnya Abdullah. Hal ini yang menyebabkan ia mendapat julukan Thahir atau murni. Sebab kita semua meyakini jika bayi yang meninggal belum memiliki dosa dan masih bersih serta murni. Ibrahim bin Muhammad adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan Maria al-Qibtiyah. Ia diberi nama sama dengan Ibrahim, salah satu leluhur bagi bangsa-bangsa Arab dan Bani Israel. Ibrahim merupakan satu-satunya anak Nabi yang lahir dari istri Rasulullah SAW selain Khadijah. Ia meninggal saat berumur 70 malam. Ada pula yang mengatakan saat berusia 7 bulan, dan yang lain berpendapat berumur 8 bulan. Itu tadi adalah sepenggal kisah anak dari Rasulullah SAW. Banyak cerita di atas yang mengajarkan kita tentang keteguhan hati, mengimani apa yang kita yakini, serta berpegang teguh untuk menjalaninya. Dari video ini, kita belajar bahwa kesederhanaan itu penting. Tanpa melihat siapa orang tua kita, apa pekerjaan dan status jabatannya. Semoga kita bisa mengikuti keteladanan dari anak-anak Rasulullah SAW, menjadi penyabar, penyayang, dan penerima setiap keadaan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan share ya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari kita. Akhir kata saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.